Halo semuanya. Baik, perkenalkan nama lengkap saya Didi Musarmindonion Basu dengan NIM 227111013. Baik, di sini saya akan menjelaskan video UTS saya tentang kecerdasan buatan. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama, fondasi ilmu kecerdasan buatan. Fondasi ilmu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dibangun di atas berbagai disiplin ilmu yang menyediakan konsep, teori, teknik, dan alat yang diperlukan untuk mengembangkan sistem cerdas. Berikut adalah beberapa fondasi utama ilmu kecerdasan buatan. Yang pertama, matematika. Matematika terdiri dari dua bagian. Yang pertama, logika matematika atau menyediakan kerangka formal untuk representasi pengetahuan, penalaran, dan pembuktian. Ini mencakup logika profesional, logika prediklat, dan logika Fuji yang memungkinkan presentasi ketidakpastian. Yang kedua, kalkulus, yaitu digunakan dalam algoritma optimasi yang mendasari banyak teknik pembelajaran mesin, terutama dalam penurunan gradien atau gradient descent untuk melatih model. Yang kedua, psikologi. Psikologi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, kognisi atau studi tentang bagaimana manusia berpikir, belajar memecahkan masalah, dan mengambil keputusan, memberikan wawasan yang berharga untuk merancang sistem AI yang meniru kemampuan kognitif manusia. Yang kedua, pembelajaran. Teori-teori pembelajaran manusia memberikan dasar untuk mengembangkan algoritma pembelajaran mesin yang efektif. Yang ketiga, ilmu saraf atau neuroscience. Ilmu saraf terdiri dari dua bagian. Yang pertama, struktur dan fungsi otak, yaitu studi tentang otak manusia dan sistem saraf, lebih menginspirasi pengembangan jaringan saraf tiruan dan pembelajaran mendalam. Yang kedua, pemrosesan informasi di otak, yaitu memahami bagaimana otak memproses informasi, memberikan ide untuk arsitektur dan mekanisme pemrosesan dalam sistem AI. Yang keempat, linguistik. Linguistik terdiri dari dua bagian. Yang pertama, struktur bahasa, yaitu pemahaman tentang sintaksis, semantik, dan pragmatik bahasa alami, penting untuk mengembangkan sistem pemrosesan bahasa yang dapat memahami dan menghasilkan bahasa manusia. Yang kedua, teori komunikasi, yaitu memahami bagaimana manusia berkomunikasi, membantu dalam merancang interaksi yang efektif antara manusia dan sistem AI. Yang berikut, filosofi. Filosofi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, epistemologi, yaitu cabang filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan, kebenaran, dan justifikasi, relevan dalam pengembangan sistem AI yang dapat bernalar dan membenarkan keputusannya. Yang kedua, metafisika, yaitu berkaitan dengan hakikat realitas dan keberadaan pernyataan filosofis tentang kesadaran dan kecerdasan buatan sering muncul dalam konteks ini. Yang berikut contoh kasus. Jaringan semantik adalah representasi dari pengetahuan yang menghubungkan konsep-konsep melalui relasi yang ada di antara mereka. Dalam konteks pertanyaan dosen mengenai kata burung, mahasiswa memberikan serangkaian jawaban yang mencerminkan berbagai atribut dan karakteristik burung. Yang berikut pemecahan. Burung memiliki sayap, burung bisa terbang, burung bisa bertelur, burung berkaki dua, burung ada yang berkicau, burung ada yang tidak. Implikasi cara bergerak, implikasi suara. Burung bisa makan biji-bijian, burung bisa makan buah-buahan, dan burung juga bisa makan daging. Yang berikut penjelasan.
hubungan antara konsep atau jaringan semantik ini menunjukkan bagaimana berbagai atribut dan karakteristik burung saling terkait. Misalnya kemampuan terbang berhubungan dengan keberadaan sayap dan kebiasaan makan berhubungan dengan jenis makanan yang dikonsumsi. Yang berikut pengkodean yang dihasilkan dari penerimaan pengetahuan. Yang pertama yaitu forward chaining atau penalaran maju. Forward chaining memulai dengan fakta-fakta yang diketahui dan bergerak maju melalui kaidah-kaidah atau rules untuk menarik kesimpulan baru. Langkah yang pertama yaitu fakta awal yang diketahui. A1 sama dengan benar atau demam. A2 sama dengan benar atau batuk. A4 sama dengan benar atau batuk yang terus-menerus, terutama di malam hari. Langkah yang kedua yaitu periksa kaidah-kaidah yang premisinya sesuai dengan fakta yang diketahui. Yang pertama, R1, if A1, then P1, karena A1 benar, maka P1 menjadi benar atau demam biasa. Yang kedua, R2, if A2, then P2, karena A2 benar, maka P2 menjadi benar atau batuk biasa. Yang berikut R3, if P1 and atau P2 or A3 then P3. Yang berikut kita tahu P1 benar dari P2 benar atau A3 tidak diketahui, tetapi karena ada or salah satu harus benar. Jadi atau P2 or A3 bernilai benar. Yang berikut karena P1 dan P2 benar, P2 or A3 benar, maka P3 menjadi benar. Langkah yang ketiga yaitu kesimpulan yang diperoleh melalui forward chaining adalah: yang pertama, P1 sama dengan benar atau demam biasa. Yang kedua, P2 sama dengan benar atau batuk biasa. Yang ketiga, P3 sama dengan benar atau infeksi virus. Yang berikut, P4 sama dengan benar atau batuk rejan. Yang kedua, backward chaining atau penalaran mundur. Yang pertama, backward chaining dimulai dengan hipotesis atau kemungkinan kesimpulan dan mencoba untuk membuktikan hipotesis tersebut dengan mencari fakta-fakta yang mendukungnya melalui kaidah-kaidah. Yang kedua, hipotesis awal atau kemungkinan penyakit. Kita bisa memulai dengan menanyakan apakah pasien mengalami salah satu dari P1 hingga P5. Mari kita mencoba membuktikan apakah P4 atau batuk rejan benar. Yang berikut langkah pertama. Untuk membuktikan P4, kita lihat kaidah yang menyimpulkan P4. Yang berikut R4. If P3 and A4, then untuk membuktikan P4, kita perlu membuktikan P3 dan A4. Langkah yang kedua yaitu buktikan P3. Kita cari kaidah yang menyimpulkan P3. Yang pertama R3, if P1 and atau P2 or A3, then P3. Untuk membuktikan P3, kita perlu membuktikan P1 dan atau P2 atau A3. Langkah yang ketiga, buktikan P1. Kita cari kaidah yang menyimpulkan P1. Yang pertama yaitu R1, if A1, then P1. Kita tahu A1 benar atau demam, jadi P1 terbukti benar. Sekian dari video presentasi saya. Terima kasih.